Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai pertidaksamaan irasional, persamaan pecahan, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Terakhir kita sedang membahas 4 soal latihan ya, 4 soal latihan yang macam-macam bentuknya. Yang pertama itu bentuk akar, ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian yang kedua itu bentuk akar dan pecahan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk nilai mutlak dan pecahan. Kemudian yang keempat adalah bentuk yang cukup aneh ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini nanti? Soal yang terakhir ini kita menggunakan metode permisalan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu soal ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari persamaan bentuk akar berikut. Nah, kalau dia persamaan irasional, kemarin sudah kita bahas bahwa cara mengerjakannya, langkah-langkah mengerjakannya ada 2 langkah ya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Langkah pertama, kedua ruas kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Nah, kemudian setelah kita kuadratkan, kemudian kita tentukan nilai x-nya atau membuat nolnya. Langkah keduanya adalah dengan menentukan syaratnya, bahwa syaratnya fungsi yang berada di dalam akar harus lebih besar dari 0 atau lebih besar sama dengan 0. Oke ya. Langsung kita mulai dari langkah pertama, kita kuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan soal yang pertama ini, maka hasilnya adalah sebelah kiri akarnya hilang dan sebelah kanan pun akarnya hilang. Habis ya. Nah, setelah itu karena bentuk persamaan kuadrat, maka si 6 ini pindah ruas ya. Kita pindahkan ruas kan untuk menentukan nilai x-nya nanti. Maka kalau kita pindah ruas bentuknya jadi seperti ini. 2 dikurang 6 berapa? Minus 4. Maka bentuknya x kuadrat kurang 3x kurang 4 lebih kecil dari 0. Nah, langkah berikutnya setelah dapat persamaan kuadratnya, kita tentukan nilai x-nya. Jadi kalau persamaan kuadrat menentukan nilai x-nya adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan ini, jadi kita buat seperti biasa, kurung 2 dulu. Kemudian kita tentukan nilai x-nya, x dikali x sudah pasti akan menghasilkan x kuadrat. Kemudian berikutnya adalah dikali dia, berapakah bilangan jika dikali hasilnya minus 4, dan jika dijumlah hasilnya adalah 3 antara 4 dan 1. Supaya dikali dia hasilnya minus 4 kira-kira dan dijumlah di hasilnya minus 3, berarti salah satunya harus dikurang. Nah, agar dijumlah di hasilnya jadi minus, maka otomatis yang lebih besar kita kurangkan, kemudian yang lebih kecilnya kita jumlahkan. Maka kalau kita buktikan x dikali x, x kuadrat, kemudian x dikali 1, 1x, kemudian minus 4 kali x, minus 4x, 1x kurang 4x, minus 3x, kemudian minus 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Nah, ini dia hasil faktornya. Setelah dapat kita temukan hasil faktornya, kita tentukan pembuat 0 dari kedua hasil faktor ini. Kita tentukan pembuat 0-nya. Maka yang pertama x kurang 4, pembuat 0-nya adalah 4 ya. X kurang 4 sama dengan 0, maka x-nya pindah ruas minus 4 jadi positif 4. Kemudian yang berikutnya x tambah 1, pembuat 0-nya adalah minus 1. Nah, langkah berikutnya bisa kita gambar langsung agar tidak bingung nanti. Bisa kita gambarkan langsung. Berarti yang pertama ada 4 dan minus 1 titiknya, maka titiknya titik kosong ya, karena soalnya tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian kita tentukan bagaimana cara kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Dari langkah yang pertama ini adalah dengan menentukan daerah positif negatifnya. Nah, di sini ada 3 daerah. Daerah yang pertama yaitu daerah sebelum minus 1, daerah yang kedua adalah antara minus 1 dan 4, kemudian daerah yang ketiga adalah setelah 4. Nah, kita ambil salah satu titik, kita uji coba ke hasil faktoran ini. Nah, contoh kita ambil yang lebih gampang, itu adalah 0. 0 itu berada di daerah
ini 0 itu berada di daerah ini ya. Nah, kalau kita buat nanti ke soal, kita substitusikan, maka daerah yang kita temukan adalah daerah antara -1 sampai 4. Coba kita buat 0. 0 kurang 4. 0 dikurang 4 berapa? -4. 0 tambah 1 positif 1. -4 kali 1 minus. Maka ketika dapat kita minus, maka kita ini nanti adalah daerah minus ya, ini daerahnya. Kemudian zigzag pastinya ini daerah positif, dan di sini pun pasti daerah positif. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita lihat soal lebih kecil. Berarti kalau agar dia lebih kecil, maka daerah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang pertama ini adalah ke daerah negatif. Berarti daerah negatif itu kalau dilihat dari -1 di sebelah kanannya si 1, kemudian di sebelah kirinya si 4. Itulah daerah negatifnya. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini adalah seperti ini. Itu yang pertama. Ini kan masih langkah yang pertama. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu syaratnya. Syarat dari persamaan irasional bahwa fungsi yang berada di dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kita lanjut bahas syaratnya, bahwa fungsi yang berada dalam akar itu kan x kuadrat kurang 3x tambah 2 harus lebih besar dari 0. Nah, ini langsung saja kita bisa faktorkan. Jika dikali di hasilnya 2 dan jika dijumlah hasilnya -3. Nah, langsung saja ini sudah kita pelajari kemarin cara memfaktorkannya. Jika kamu belum mengerti, silahkan dipelajari kembali. Maka dari hasil faktor yang pertama, pembuat 0 ini adalah x nya adalah 2, kemudian pembuat 0 dari faktor yang kedua adalah x nya adalah positif 1. Nah, ini boleh kita gambar langsung ke sini, boleh ke gambarnya, tapi agar tidak bingung bisa kita gambar dia dulu sendiri agar bisa kita menentukan himpunan penyelesaiannya nanti dari persamaan yang kedua ini. Pertama titiknya adalah 1 dan 2. Di sini 1, kemudian di sini 2. Nah, kita tentukan daerah positif negatifnya. Daerah positif negatif dari soal yang dari syarat ini. Maka untuk mengambil daerah positif negatifnya, salah satunya harus kita substitusikan dari angka ini. Kita ambil angka 0. Angka 0 ini berada di sebelum 1. Maka nanti kalau kita substitusikan ke soal, maka daerah yang kita temukan adalah daerah sebelum 1. Mari kita coba. 0 kurang 2 hasilnya -2, 0 kurang 1 hasilnya -1. Minus dikali minus hasilnya positif, maka ini daerah positif. Ini udah pasti daerah negatif. Kemudian ini daerah positif ya. Zigzag, ingat ya. Nah, kembali ke soal lebih besar. Nah, agar lebih besar, maka daerah penyelesaiannya sudah pasti ke arah positif. Kebetulan arah positif itu berada di sebelum 1 dan setelah 2. Maka kalau kita pindahkan gambar ini ke gambar utama kita ini, kita tulis dulu titiknya 1 dan 2. Nah, 1 himpunan penyelesaiannya ke kiri, kemudian 2 daerah penyelesaiannya ke kanan. Itu dari persamaan yang kedua ya, atau persamaan syaratnya. Nah, untuk daerah penyelesaian dari soal ini, untuk daerah penyelesaian dari soal ini adalah di mana daerah yang paling banyak diarsir. Di daerah ini yang mengarsir itu ada berapa garis? Ada 2 garis. Di daerah ini yang mengarsir itu ada berapa garis? Ada 2 garis juga. Di daerah sini ada 2 garis juga, ini dan ini. Kemudian daerah ini ada 3 garis, ini apa? Nah, kemudian ini ada 3 garis juga, ini dan ini. Nah, karena
daerah yang diarsir itu yang paling banyak adalah 3, berarti daerah himpunan penyelesaiannya ada 2 ya. Yang pertama daerah yang ada di sini, kemudian ada di sini yang seperti yang saya arsir. Maka jika kita tentukan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian dari soal kita ini adalah antara -1 dan 1 atau antara 2 dan 4. Nah, kalau kita tuliskan himpunan penyelesaian HP sama dengan yang pertama, X-nya lebih besar dari -1 dan lebih kecil sama dengan 1. Kenapa lebih kecil sama dengan 1? Karena titiknya titik yang hitamnya yang dihitamkan. Atau X-nya lebih besar. Nah, ini titiknya titik hitam sama dengan 2 dan lebih kecil dari 4. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian dari soal yang pertama ini. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua, bentuk akar sekaligus dia dicampur menjadi bentuk pecahan. Sama aja kita mengerjakannya dengan bentuk irasional, yaitu kalau bentuk irasional ini yang pertama kita kuadratkan, kemudian yang kedua kita cari syaratnya bahwa fungsi yang berada dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Kita mulai dari yang pertama, kita kuadratkan. Maka kalau kita kuadratkan, akar yang di ruas kiri itu hilang, kemudian yang di ruas kanan menjadi 4 ya. Jadi 4, 2 kali 2. Setelah itu, nah kita menemukan bentuk pertidaksamaan pecahan. Nah, gimana cara menentukan nilai X kalau dia pertidaksamaan pecahan? Bentuknya harus ruas kanannya harus bentuknya 0 ya, harus 0. Maka agar dia 0, maka 4 ini harus kita pindah ruaskan ya. Maka kalau kita pindah ruaskan, X kurang 3 per X tambah 5, 4 pindah ruas jadi -4 lebih kecil sama dengan 0. Nah, berikutnya ngapain kita harus menyamakan penyebut. Nah, untuk menyamakan penyebut yang seperti ini itu tidak sulit ya. Nah, di sini kan per 1. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita cari dulu penyebut yang pertama, yaitu penyebut yang pertama ini kita kali dengan penyebut yang kedua ini. Penyebut yang kedua kan ada 1, 4 dibagi 1 ya sama saja kan, 1 penyebutnya. Maka X tambah 5 kali 1 berapa hasilnya? Tetap X tambah 5. Terus langkah berikutnya adalah kita kali silang. Yang pertama kita kali silang adalah X kurang 3 dengan penyebut 4. Dengan penyebutnya si 4. Karena penyebutnya si 4 1 sama saja, hasilnya akan X kurang 3. Kemudian setelah itu kita kasih silang juga -4 dengan penyebutnya X kurang 3. Maka -4 dikali X tambah 5 lebih kecil sama dengan 0. Seperti itu cara menyamakan penyebutnya. Langkah berikutnya hanya kita kalikan yang bisa dikali dan dijumlahkan. X kurang 3 tidak ada yang bisa dijumlahkan, masih kita pindahkan aja langsung. Kemudian ini kita kali -4 kali X berapa? -4X. -4 kali 5 sama dengan -20 ya. Lebih kecil sama dengan 0. Setelah itu kita jumlahkan X dikurang 4X berapa? -3X. -3 dikurang 20 berapa? -23 per X tambah 5 lebih kecil sama dengan 0. Nah, berikutnya ngapain kita tentukan pembuat 0 dari persamaan ini. Nah, yang pertama -3 kurang 23. Pembuat 0-nya adalah berapa? -7,6 ya. -7,6. Dapatnya dari mana? -3X sama dengan
Nah, minus 23 kita pindah ruas menjadi positif 23. Maka X-nya adalah 23 dibagi minus 3 berapa? Minus 7,6. Seperti itu cara mencari pembak nol ya. Saya hanya mengingatkan kembali cara-cara. Kemudian penyebut yang kedua, X tambah 5, maka pembak nolnya adalah berapa? Minus 5. Nah, ini boleh kita gambar langsung. Titik yang pertama itu minus 7,6, titik yang kedua minus 5. Nah, kita kembali, kita tentukan daerah positif negatifnya agar kita tahu daerah penyelesaian dari persamaan yang pertama ini. Daerah positif negatif 0 ada di daerah yang setelah minus 5 ya. Di situ nolnya. Nah, kita substitusikan 0 minus 3 kali 0 kurang 23 berapa? Minus 23. 0 tambah 5 berapa? Positif 5. Minus, nah tadi kan di atas minus. Minus 23 dibagi 5 berapa? Minus. Hasilnya pasti minus juga ya. Berapa hasilnya tidak perlu dihiraukan. Kita hanya mengambil hasil pembagian positif dan negatifnya. Maka di sini minus dibagi positif berapa? Minus. Maka ini daerah minus. Kemudian ini sudah pasti daerah positif. Kemudian ini daerah negatif. Nah, kembali ke soal, agar lebih kecil, maka penyelesaiannya harus di daerah yang negatif. Maka yang daerah negatif itu berada di mana? Daerah negatif itu berada di sebelah kirinya 7,6 dan sebelah kanannya minus 5. Itu. Nah, jika saya percantik gambarnya, kira-kira bentuk gambarnya seperti ini. Ya, gambar yang pertamanya. Kemudian kita cari langkah yang keduanya. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya adalah bahwa fungsi yang berada dalam akar harus lebih besar dari 0. Kita tentukan nilai X-nya supaya fungsi yang berada dalam akar ini lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi yang berada dalam akar itu yang mana saja? Yang pertama X kurang 3, yang kedua adalah X tambah 5. Itu fungsi yang berada dalam akar. Berarti kita harus membuatnya, kita harus menentukan nilai X-nya agar dia itu lebih besar dari 0. Berapakah nilai X-nya agar dia lebih besar dari 0? Maka cara menentukannya adalah minus 3 kita ruas adalah yang pertama 3, yang kedua adalah minus 5. Maka kalau kita gambar ulang dia, X-nya lebih besar dari minus 5. Kalau syarat ini tidak perlu kita mencari yang seperti ini. Jika syaratnya seperti ini nilai X-nya, tidak perlu kita tentukan kembali dia daerah positif negatif ya. Bisa langsung kita buat kalau X-nya lebih besar dari minus 5, ke kiri atau ke kanan? Ya ke kanan. Kemudian X-nya 3. X-nya 3 kita tentukan titiknya. 3 itu sudah pasti sebelah kanannya minus 5 ya. Lebih besar dari 3, ke daerah manakah? Ke kiri atau ke kanan? Sudah pastilah ke kanan. Nah, ini. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang paling banyak dapat arsiran atau dilalui garis paling banyak. Nah, di sini garis yang melaluinya hanya ada satu garis ya. Kemudian di sini tidak ada garis yang melaluinya, sudah pasti bukan ya. Di sini pun sudah pasti bukan. Nah, di sini ada 2 garis yang melaluinya. Garis yang pertama dan garis yang kedua. Kemudian, nah yang lebih banyak lagi ada 3. Ini daerah yang paling banyak dilalui garis. Ada 3 garis. Oh, berarti lebih besar dari 3. Disinilah daerah himpunan penyelesaian dari soal ini. Maka kalau kita tuliskan himpunan penyelesaian adalah X-nya lebih besar atau sama dengan 3. Jadi, agar akar X kurang 3 per X tambah 5 ini lebih kecil dari 2, maka nilai X-nya itu haruslah yang lebih besar dari 3. Itulah nilai X yang agar soal ini bisa bernilai benar. Seperti itu kesimpulannya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, bahwa nilai mutlak 2X tambah 1 per X kurang 2 lebih kecil dari 2. Berapakah nilai X-nya agar nilai mutlak 2X tambah 1 per X kurang 2 itu lebih kecil dari 2. Nah, cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakan yang seperti ini.
Nah ini kan bentuk pertidaksamaan pecahan ini sekarang. Ya kita rubah dia menjadi tidak bentuk pertidaksamaan pecahan. Gimana caranya? Nah ini kita pindah ruaskan. Pembagian pindah ruas jadi apa? Jadi bentuk perkalian. Maka kalau kita pindah ruaskan, yang tinggal di ruas kiri itu adalah nilai mutlak 2x tambah 1 lebih kecil x kurang 2 dikali 2 sudah pasti. Nah ini kan bisa kita kalikan ini. Ya dalam mutlak kemarin ini bisa kita kalikan. Maka kalau jika kita kalikan dia, nah ini jika kita kalikan itu langsung 2x kurang 4. Nah di sini langsung dikuadratkan ya, hasil 2x perkalian tadi langsung saya kuadratkan 2x kurang 4. Nah ada cara yang baru untuk mengkuadratkan ini. Cara yang pertama, kamu bisa langsung kuadratkan ini, kamu bisa langsung kuadratkan ini, langsung kuadratkan ya, hasilnya nanti bentuk persamaan kuadrat. Kemudian ini pun bisa kamu kuadratkan langsung. Kemudian setelah itu pindah ruas seperti cara biasa, boleh. Nah cara yang barunya agar cara kita lebih banyak itu adalah dengan cara Nina kan ada kuadrat ya, 2x tambah 1 kuadrat, kemudian ini 2x kurang 4 kuadrat. Kalau kita pindah ruas kan 2x kurang 4 kuadrat ini jadi minus 2x kurang 4 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Nah kalau saya misalkan ini adalah A, kemudian ini adalah B, nah berarti bentuknya menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat, ya kan bentuknya. Dari manakah ini berasal? Nah, dalam matematika ini bisa kita dapatkan jika A kita tambah B dikalikan dengan A dikurang B. Jika kita kalikan seperti ini, maka hasilnya nanti adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Coba kita kalikan langsung, kita buktikan. A dikali A kuadrat ya, A dikali B minus AB, ini kan minus B ya, minus AB. B dikali A sama aja, BA AB positif AB, minus AB tambah positif AB habis ya kan. B dikali minus B kuadrat. Nah ini hasilnya sama. Oh berarti artinya kita bisa mencari hasil pengkuadratan ini dengan cara kita menjumlahkan A tambah B dikali dengan A dikurang B. Nah, maka kalau saya bikin tadi ini, kalau kita ubah ke bentuk yang seperti ini menjadi A, ini kemudian menjadi B, maka hasil faktornya nanti adalah, hasil pengkuadratannya nanti adalah, berarti ini A, berarti 2x tambah 1, pertama kita tambahkan dia, 2x tambah 1 ini kan A, kemudian ini jadi B, tambah 2x kurang 4, kemudian kali, seperti bentuk soal ini, kali A nya tadi 2x tambah 1 kurang B kan, B nya berapa? 2x kurang 4. Nah, lebih kecil sama dengan 0. Setelah itu apa? Kita jumlahkan 2x tambah 2x berapa? 4x. 1 dikurang 4 berapa? Minus 3. Itu yang pertama. Kali 2x dikurang 2x berapa? 0 ya. Tidak usah ditulis. 1 dikurang minus 4 minus 1 dikurang minus 4 sudah pasti positif 5. Seperti itu caranya. Maka lebih kecil dari 0. Nah jika kita menggunakan pengkuadratan seperti biasa, ini kita kuadratkan, kemudian ini kita kuadratkan, tentunya pasti kita akan mendapatkan hasil yang sama juga. Nah jika kita kuadratkan ini, nanti kita menemukan sampai pada hasil persamaan kuadrat juga tetap nanti. Nanti kalau kita kuadratkan dia, berarti kita harus mencari faktornya lagi, kita cari kembali pembuat nolnya masing-masing. Nah kalau dengan menggunakan cara ini, otomatis kita langsung mendapatkan hasil faktornya tanpa memikirkan lagi bagaimana cara memfaktorkannya.
maka kita cari langsung pembuat 0. 4x kurang 3 pembuat 0 nya adalah minus 3/4. 5 ini karena tidak ada x-nya, maka x-nya hanya 1, yaitu 3/4. Jadi kalau kita gambarkan x-nya 3/4, berarti x 3/4 lebih kecil. Agar lebih kecil kemana dia? Lebih kecil sudah pasti ke kiri hasilnya. Maka ini daerah himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil atau sama dengan 3/4. Seperti itu soal yang pertama. Nah tadi ya caranya. Kalau tadi saya katakan ini bisa kita langsung kuadratkan, cuman kendalanya nanti adalah kita pasti akan menemukan persamaan kuadrat yang baru lagi dan kita harus faktorkan. Nah jika menggunakan cara ini, kita hanya perlu menjumlahkan sesuai dengan rumus yang ini, otomatis akan dapat langsung hasil pemfaktorannya. Oke, lanjut. Soal yang berikutnya adalah soal yang aneh tadi, yang terakhir ya. Nah untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita harus menggunakan teknik yang namanya cara permisalan. Dengan cara permisalan baru kita bisa menjawab ini. Jadi kalau kita misalkan yang dimutlakkan ini, nilai yang berada di mutlak ini, kita misalkan menjadi sebuah, ini kita misalkan agar kita bisa mencari hasilnya. Jadi kalau saya misalkan di sini adalah x tambah 2 itu adalah t. Saya misalkan x tambah 2 ini t. Maka kalau kita tulis ulang, ini saya misalkan t, kemudian ini pun saya misalkan t, berarti kita ganti. Jika kita ganti maka hasilnya adalah t kuadrat dikurang 5t tambah 6 lebih besar dari 0. Nah seperti itu. Kita misalkan tadi x tambah 2 nya jadi t ya. Maka setelah itu apa? Kita menemukan pertidaksamaan kuadrat. Oh berarti kalau kita menemukan pertidaksamaan kuadrat, kita harus ngapain? Kita faktorkan. Dikalikan di hasilnya 6, jika dijumlah di hasilnya minus 5. T dan T. Berapakah itu? Sudah pasti antara 3 dan 2. Nah jika dikalikan dia hasilnya positif, berarti 2 dan 3 ini harus negatif. Itu agar nanti kita kalikan dia hasilnya positif. Kita buktikan T dikali T hasilnya berapa? T kuadrat. T dikali minus 3 hasilnya berapa? Minus 3T. Minus 2 dikali T hasilnya berapa? Minus 2T. Jumlahkan minus 2T kurang 3T hasilnya adalah minus 5T. Kemudian minus 2 dikali minus 3 hasilnya adalah 6. Nah seperti cara membuktikan dari hasil pemfaktorannya. Nah setelah itu apa? Kita cari pembuat nolnya dari si T ini tadi. Itu yang pertama adalah T pembuat nolnya adalah positif 2. T yang kedua pembuat nolnya adalah positif 3. Nah langkah berikutnya kita tentukan himpunan penyelesaian dari pemisalan ini. Kita gambar titik yang pertama itu T nya 2, kemudian T nya 3. Kita tentukan daerah positif negatifnya. Daerah 0 ada di sebelum 2, kita substitusikan ke sini. 0 dikurang 2, 0 kurang 3, maka 0 kurang 2 minus hasilnya minus 2, 0 kurang 3 hasilnya minus 3, minus dikali minus 3 dikali minus 2 hasilnya berapa? Positif ya, hasilnya positif nanti. Maka ini hasilnya adalah positif, ini hasilnya negatif, dan ini hasilnya positif. Agar lebih besar, maka daerah penyelesaiannya harus ke arah yang positif. Nah seperti ini. Oh berarti himpunan penyelesaian dari permisalan ini adalah T yang pertama itu lebih kecil atau sama dengan 2. Kenapa lebih kecil? Karena penyelesaiannya berada di sebelah kirinya 2 ya, pasti lebih kecil. Atau T yang keduanya lebih besar dari 3. Seperti itu permisalan dari himpunan penyelesaian dari permisalan. Nah setelah kita dapat, tentunya T nya kita kembalikan ke bentuk semula. Yang tadi kan T nya kita misalkan adalah nilai mutlak X tambah 2 ya. Kita kembalikan aja langsung nilai mutlak X tambah 2
ini jadi T lebih kecil dari 2 atau X tambah 2 lebih besar dari 3. Nah, T nya kita kembalikan kembali. Nah, setelah itu kita menemukan pertidaksamaan nilai mutlak yang baru lagi. Ternyata kita menemukan persamaan nilai mutlak yang baru. Ya sudah, kita kerjakan. Gimana cara mengerjakannya? Kita sudah pelajari. Kita boleh dengan menggunakan pengkuadratan langsung. Kita gunakan dengan pengkuadratan. Jadi kalau kita kuadratkan, hasilnya ini adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4 lebih kecil 2 kuadrat berapa? 4. Maka kalau kita pindah ruaskan 4, hasilnya adalah X kuadrat tambah 4X dikurang 4. Maka yang tinggal adalah X kuadrat tambah 4X lebih kecil dari 0. Kita cari faktor dari ini. Berarti faktor yang seperti ini adalah tinggal kita keluarkan aja X nya 1. X dikali X hasilnya X kuadrat. X dikali 4 hasilnya 4X. Nah, itu faktornya yang pertama adalah X nya adalah 0. Faktor yang kedua adalah X nya X tambah 4, berarti pembuat 0 nya adalah 4 minus 4. Nah, kalau kita gambar, sebelum ke gambar kita lanjut ke menyelesaikan ini. Yang pertama tadi kita telah mendapatkan nilai pembuat 0 dari soal yang pertama ini. Sekarang kita cari bentuknya ini juga. Maka kita kuadratkan juga dia. Kita kuadratkan, maka hasilnya adalah X tambah 2 kuadrat. Sudah pasti sama dengan ini. Lebih besar sama dengan 3 kuadrat berapa? 9. Maka 9 pindah ruaskan. Kalau pindah ruaskan, di hasilnya jadi minus, lebih kecil dan lebih besar dari 0. 4 dikurang 9 hasilnya adalah minus 5, lebih besar dari 0. Kita cari form faktorannya. X kuadrat tambah 4X kurang 5. Kita cari faktornya. Ini X dikalikan dia minus 5. Jika dijumlah dia hasilnya 4. Sudah pasti antara 5 dan 1. Jika dikalikan dia hasilnya minus 5, pasti salah satu ini ada yang negatif, salah satunya. Berarti agar dia dijumlah dia hasilnya positif, maka 5 ini jadi positif gitu. Maka pembuat 0 dari hasil pemfaktoran ini adalah X nya pertama 1, kemudian X yang kedua adalah minus 5. Seperti itu. Minus 5. Nah, kita sekarang menentukan himpunan penyelesaian masing-masing. Sebelum kita gabungkan gambarnya, kita gambar satu persatu dulu, mulai dari X yang sebelah sini dulu pertama. Nah, di sini kalau kita gambar ada titik minus 4 dan 0. Nah, jika kita gambar, kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini karena terpakai 0 sudah terpakai, maka kita coba ambil 1. 1 itu berada di daerah ini ya. Kita substitusikan ke soal 1 dikali 1 tambah 4 hasilnya berapa? Positif. Maka ini daerah positif, ini daerah negatif, dan ini daerah positifnya. Jadi kalau kita tentukan himpunan penyelesaiannya lebih kecil, berarti di daerah negatif. Nah, kalau kita tuliskan, dia digambarkan jadi seperti ini ya. Daerah negatifnya berada di sini tadi, antara minus 4 dan 0. Maka yang menjadi himpunan penyelesaian dari gambar pertama ada di sini. Ingat, yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari gambar pertama masih. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita cari himpunan penyelesaian dari X yang kedua. Kita gambar sendiri juga agar tidak bingung nanti. Setelah itu kita satukan ke gambar utamanya. Di sini minus 5 dan di sini 1. Nah, di sini 1. Setelah itu kita tentukan daerah positif negatifnya. 0 berada di mana? Di daerah ini. Kita substitusikan 0 kurang 1. 0 kurang 1 hasilnya minus 1. 0 tambah 5 hasilnya positif 5. Minus 1 dikali positif 5 hasilnya adalah
minus. Maka ini daerah minus, ini daerah positifnya. Agar lebih besar, sudah pasti penyelesaiannya itu di daerah yang positif. Positif itu di daerah ini. Sebelah kanannya 1 dan sebelah kirinya minus 5. Nah, kita gabungkan ke soalnya. Ini 1, ini minus 5. Kemudian 1 tadi daerah penyelesaiannya ke kanan, kemudian minus 5 tadi daerah penyelesaiannya ke kiri. Nah, kita cari untuk menentukan himpunan penyelesaian dari soal ini. Caranya adalah dengan menentukannya dari daerah yang paling banyak diarsir. Nah, di sini daerah yang paling banyak diarsir itu adalah berapa kali garis yang dilalui? 2 ya. Di sini ada 2 garis yang melalui, di sini ada 2 juga. Nah, di sini pun ada 2. Yang paling banyak itu ada 2. Maka daerahnya ada 3 daerah ya. Daerah yang pertama itu lebih kecil dari minus 5. Daerah yang kedua itu lebih besar dari minus 4 dan lebih kecil dari 0. Kemudian daerah yang ketiga itu lebih besar dari 1. Nah, kalau kita arsir, bentuk penyelesaiannya jadi seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama, X lebih besar dari minus 4 dan lebih kecil dari 0. Nah, jadi yang ini penyelesaiannya, ini hasilnya. Kemudian X-nya lebih kecil dari minus 5. X-nya lebih kecil dari minus 5. Ini gambarnya. Kemudian X-nya lebih besar dari 1. Kemudian ini gambarnya. Seperti itu himpunan penyelesaiannya. Oke.